Selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast dengan saya Alda Abdillah, dan seperti biasa di samping saya ada Andri Muhammad. Dan setelah kemarin kita explore ya, Iya. ternyata kemarin itu ada beberapa, kita nggak buka pesan Cima ya, ternyata ada yang mengirimkan nih dari yang bernama Irwan Kurnia. Dan dia itu Kurniawan. ya, Irwan Kurniawan. dan dia itu mengirimkan cerita waktu Salah saat satu ia- kisah. nah itu waktu ia menjadi sopir ambulan gitu. Dan mungkin nanti cerita ini akan dibacakan oleh Andri ya, seperti biasa. Boleh. Soalnya banyak juga lah yang suka itu sama Andri untuk bercerita. Pendongeng yang handal Nah, gitu ya, ya. situ. Anjir, gila. Ya sih. Dan Irwan Kurniawan ini menceritakan kisahnya itu pada saat beberapa tahun lalu ya, udah lama juga kan. Udah lama lah. Dan mungkin buat kalian yang udah penasaran, gak pakai lama lagi lah, nanti Andri sendiri yang menceritakan sambil saya tanya-tanya juga. Oke, kita simak video dan cerita berikut. Oke, jadi gini Nang. Ini tuh kisah Irwan Kurniawan tuh mengkisahkan gitu kan pengalaman mistis yang ia alami dengan kisah nyata gitu kan. Pada saat ia sedang ya menjadi supir ambulan lah. Dan dia tuh menjadi supir ambulannya tuh ya kayak supir tembak gitulah, supir tembak gitu. Jadi emang nggak terikat dengan rumah sakitnya. Ya, ini Yang tuh terikatnya tuh temennya gitu. yang katanya di rumah sakit yang berada di Bandung ya, Iya. yang lumayan terkenal juga. Cuman di sini tidak mencantumkan namanya, mungkin karena menjaga privasi juga ya. Riskan juga lah untuk diceritakan. Jadi langsung aja ke ceritanya. Dan di sini saya sebagai Irwan ya, Dang, akan menceritakan sebagai Irwan gitu. Oke, kita mulai. Jadi awal mula ceritanya itu ketika ia sedang menganggur lah ya, berderinglah telepon pribadi dia, berdering ketika ia lihat, dan ternyata itu telepon dari seseorang temannya. Ya kita sebut aja ya Udin lah ya. Dan si Udin itu menelpon Irwan. Menelpon Irwan, singkat cerita Udin itu berhalangan untuk mengantarkan, ya bisa dibilang jenazah lah ya. Jadi Udin ini tuh temennya yang bekerja sebagai supir ambulan. Yang terikat, Yang terikat. Cuman karena berhalangan tidak bisa hadir, dan Udin meminta Irwan untuk membackup dirinya gitu pada hari itu. Karena memang sebelumnya juga ketika Udin berhalangan untuk hadir, yang membackup adalah Irwan sendiri. Nah, memang sedikit informasi, Irwan itu orang yang dapat dipercaya oleh Udin gitu. Ya. Satu-satunya teman yang mungkin dapat dipercaya oleh pengalaman juga lah ya. Emang biasanya juga kan katanya Irwan sempat beberapa pengalaman juga mengantarkan jenazah itu sering ya. Iya. Walaupun itu di daerah-daerah kota Bandung gitu kan. Dan ini tuh Nang, kisahnya tuh Irwan ya ditelepon oleh Udin untuk mengantarkan jenazah
dan rumah dukanya tuh berada di luar kota, tepatnya di kota Sumedang. Singkat cerita, Irwan mengiyakan lah, karena Irwan juga memang membutuhkan ya uang lah ya, bisa dibilang. Jadi singkat cerita ya ambil pekerjaan itu untuk membackup Udin. Namun Irwan bertanya kepada Udin, saya mengantarkannya sendiri apa gimana? Terus kata Udin, terserah kamu aja, kamu mau bawa teman juga nggak apa-apa. Yang penting selamat lah ya sampai tujuannya. Yang penting ya ini ke backup aja, Terbawa dengan lancar lah gitu. dan singkat cerita Irwan itu memutuskan untuk mengajak salah satu teman kosannya lah ya, bisa dibilang ya kita sebut aja Topik lah. Nah Irwan sendiri ya mengajak Topik untuk menemani ia membackup pekerjaan itu. Jadi partner lah ya. Singkat cerita, karena Udin menelpon itu pada saat waktu pukul 6 sore lah, Berarti maghriban. maghrib lah gitu, bisa dibilang. Dan pekerjaan itu agak mendadak karena untuk mengantarkannya itu pukul 9 malam. Lantas berangkatlah Irwan dan Topik ke rumah sakit tersebut untuk membackup pekerjaan Udin. Singkat cerita, Irwan dan Topik itu sampailah di rumah sakit tersebut ya. Ketika sampai, ya bertemu leadernya Udin gitu, karena Udin memang nggak ada kan. Bertemulah ya dengan leadernya karena emang sudah akrab lah ya, udah agak sering juga membackup pekerjaan Udin. Jadi ya mengobrol, dan kata leader tersebut, Irwan, ini tuh pengantaran jenazahnya tuh alamatnya di kota Sumedang, dan memang pada saat itu handphone itu belum secanggih sekarang lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi alamat lengkapnya emang dikasih selembar kertas gitu. Kita cerita, Irwan dan Topik itu membantu membawa jenazah untuk memasukkan ke dalam mobil ambulans tersebut. Nah, singkat cerita, karena ya leader dan Irwan dan Topik sedang berkumpul mengobrol dengan pihak keluarga yang berada di situ. Pihak keluarga bilang bahwa rombongan pihak keluarga agar ya lebih dahulu gitu kan, karena untuk mempersiapkan di rumah duka gitu. Jadi si keluarganya langsung aja gitu duluan, Langsung kan, aja ke duluan. Sumedang gitu. Ya. Dan itu keluarganya tuh berangkat pada pukul 7 malam. Jadi singkat cerita, keluarganya sudah dahulu gitu kan untuk perjalanan ke alamat rumah duka, karena untuk mempersiapkan rumah duka tersebut dan untuk memberikan informasi bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dan sedikit informasi kepada Alda, Irwan ini dan Topik tidak mengetahui jenazah penyebab kematiannya apa.
Jadi dia singkat ceritanya langsung Ya, masukin, langsung masukin pokoknya aja. mau anterin lah yang ada siap. Jadi emang job desk-nya udahlah nganterin aja gitu. Karena memang cabutan juga kan. Jadi bukan pihak inti dari rumah sakit. Nah, singkat cerita mulailah pukul 9 Irwan dan Topik memasuki kendaraan tersebut. Ia memasuki ambulan, masuk ke dalam ambulan. Ia berpamitan dengan leadernya, gitu kan. Gak cerita ya jalan lah ya, jalan ya mengemudi gitu. Karena jalan tol itu masih belum ada ya, jalan tol dari Bandung ke Sumedang, masih sampai Ranca Ekek lah kalau nggak salah, masih sampai Cileunyi. Lantas karena ia juga berpikir bahwa ya ini kan malam gitu, ya udahlah jalan biasa aja gitu. Dan pada saat itu ada iring-iringan dari keluarga yang lain atau memang tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali karena emang katanya ini meninggalnya mendadak, jadi keluarga hanya satu mobil keluarga korban yang langsung menuju ke tempat tinggal korban lah, Maluka lah ya ya. jenazah. Jika cerita ia melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan ya ia bercanda dengan Topik lah ya, mengobrol, curhat-curhat. Nah, tanpa terasa jalanan sudah bertepat di Cadas Pangeran. Dan memang kita sudah tahu lah ya, bahwa Cadas Pangeran emang agak sedikit angker, Bisa dibilang. dan ya cerita karena memang keadaan malam, jadi di ambulans tersebut tidak menyalakan sirine, hanya saja lampu aja lah gitu, lampu atasnya aja. Kalau kliknya Nah, singkat cerita ketika sedang di Jalan Cadas Pangeran, Topik berbicara kepada Irwan bahwa Topik itu pengen buang air kecil, dan ya cerita Irwan itu ya mengiyakan lah ya, karena gak mungkin juga untuk buang air kecil di dalam mobil gitu kan. Ya cerita Irwan menepikan mobil tersebut, mobil ambulans tersebut ke pinggir untuk untuk Topik buang air kecil. Kalau boleh tahu nih, pas di Cadas Pangeran itu udah jam berapa tuh posisinya? Posisinya itu setengah 11 malam, setengah 11 malam. Karena mungkin OTW-nya tadi jam 9 ya? Jam 9 lebih gitu. Jadi cerita turunlah Topik ke semak-semak gitulah ya. Dia pergi lantas ya buang air kecil. Sudah itu karena entah kenapa gitu ya, Irwan itu merasa kok lama gitu, ini Topik tuh pipisnya gitu kan, buang air kecilnya kok lama. Sedikit melamun, Irwan sedikit melamun melihat ke depan mobil gitu kan. Sontak ia kaget.
Sontak ia kaget karena melihat seseorang gitu kan menyeberang jalan ketika berpas-pasan dengan truk tronton yang sedang melewati mobil ambulans yang dikendari Irwan. Jadi sedang melewati mobil tronton dan Irwan kagetnya gitu kan ada yang menyeberang di depan tronton tersebut. Ya. Namun entah kenapa itu tronton tidak berhenti sama sekali, tetap menjalankan ya jalan gitu, mobil truk trontonnya itu. Karena ia kaget, takutnya itu ya orang gitu kan yang sedang menyeberang. Ia coba menembaki jalanan dengan lampu jarak jauh gitu. Ya coba ia lihat, dan ketika ia fokuskan memang tidak ada apa-apa, dan di situ ia mulai ada kejanggalan lah ya, merasakan hal aneh. Nah, ketika itu setelah ia melihat dan nampak tidak ada apa-apa, dibarengilah di belakang ada suara kayak seseorang mengetuk lah. Mengetuknya itu dengan kayak kepalan tangan. Jadi suaranya duk duk duk. Dan ya yang kita tahu gitu kan, mobil ambulans itu dua jok di depan kan, dan di belakangnya tuh terdapat ya kayak sekat-sekat gitulah. Dan ada sedikit kaca gitu, dan di belakangnya itu untuk pasien ya kayak kasur gitulah. Cuman ini kan keranda karena emang posisi jenazah tersebut posisi emang sudah meninggal lah ya pasien tersebut. Tas ya kaget, siapa gitu kan. Irwan itu bertanya-tanya karena Irwan merasa topik itu agak lama gitu. Irwan notice lah, wah ini kerjaan si Irwan Topik gitu. Kata si Irwan tuh, wah ini si Topik bercanda nih. Turunlah Irwan. Irwan turun dari mobil tersebut. Dia mengelilingi mobil tersebut gitu kan, mobil ambulans tersebut, mengecek-ngecek, lihat-lihat sambil berteriak, mengatakan, Topik, lu jangan bercanda lu. Hari gini bercanda kayak gitu kagak takut gua. Nah, Irwan berkata seperti itu. Ketika singkat cerita, datanglah Topik dengan memukul Irwan. Sontak kagetlah Irwan gitu, sampai melihat membalikan badan gitu kan, melihat Topik ngos-ngosan dan mukanya pucat sekali gitu. Ia tanya ke Topik, kenapa Pik? Ada apa? Enggak, kata Topik. Cepat kita lanjut aja perjalanan. Gitu. Karena Irwan diburu-buru oleh Topik, ya udahlah. Irwan putuskan untuk masuk kembali ke dalam ambulan. Dan ketika Irwan masuk ke dalam ambulan, ia menyalakan kontak, dan naasnya mobil ambulan tersebut tidak menyala. Ya bisa dibilang mogok lah ya.
Dan di situ agak aneh juga, Irwan itu kok bisanya mogok karena setahu dia gitu, lihat kendaraannya gitu, memang mobil-mobil tahun muda gitu. Mungkin udah di servis, dicek-cek dulu. Iya. Jadi agak kesel juga Irwan. Dan ketika Irwan sedang mencoba ya untuk menyala-nyalakan gitu, Topik itu kayak iya ngeburu-buru gitu kan ke Irwan. Wan cepet Wan, kata Topik. Cepet. Itu lu lihat kagak itu tuh di belakang, cepet. Kata Topik. Irwan kesel lah ya, karena udah tahu lagi berusaha gitu kan, malah digituin. Jadi bentak Irwan, bentak Topik karena kesal juga gitu kan. Iya ini lagi dicoba, Merasa diburu-buru lah ya. kata Irwan. Dan ketika itu sontak Irwan itu kaget karena Irwan melihat dari kaca spion sebelah kanan ada sesosok tinggi besar berbulu gitu yang sedang menghampiri mobil tersebut. Dia kaget, mungkin dan Ian notice gitu, mungkin yang dibicarakan oleh Topik itu ini. Lantas ia memejamkan mata, dia berdoa dengan khusyuk dan mencoba lagi menyalakan kontak mesin mobil ambulan. Ketika ia mencoba, lantas nyalalah kembali, alhamdulillahnya mobil tersebut. Dan mulai itu merasa agak tenang Irwan dan Topik, dan dia melanjutkanlah perjalanan menuju alamat tersebut. Dan sedikit ia melihat ke spion sebelah kanan gitu kan, makhluk itu sudah tidak ada. Dan anehnya ketika pada saat kejadian itu di jalan Cadas Pangeran itu tidak ada sama sekali kendaraan yang melewat, sepi. Dan memang Cadas Pangeran itu ya minim pencahayaan lah ya, penerangan jalan itu memang minim. Tapi akhirnya si Irwan itu notice bahwa itu adalah makhluk, atau memang masih menyangka dia mungkin halusinasi atau gimana gitu. Ya, ia menyangka itu makhluk karena memang dia jelas, dan sebelumnya juga ketika ia memperjelas penglihatannya itu sambil ngucek-ngucek mata, karena ia juga ya ini masih berlawanan dengan logika dia gitu. Walaupun entah kenapa gitu ya si sosok makhluk itu datang ke mobil ambulan tersebut. Iya. Dan ketika itu ya singkat cerita ia melanjutkan perjalanan dan sudahlah sampai ke kota Sumedang. Cuman memang masih jauh lagi itu ke alamat rumah duka tersebut. Jadi ia tahu masuk ke kayak gapura gitulah ya. Ya masuk ke pemukiman gitu. Masuk dan dia agak bingung tuh karena memang tidak seperti sekarang lah ya, gampang tinggal memakai GPS lah ya. Dulu itu untuk mendapatkan informasi detail alamatnya tuh dengan cara ya menanya-nanya kepada warga setempat. Dan itu tuh kan tadi sudah sampai di kota Sumedang ya.
Berarti untuk ke lokasi rumah duka tuh katanya kan itu jauh lagi, berarti Iya. memang di kampungnya itu. Iya, kampungnya. Kalau ya yang saya baca gitu nang di Gmail si Irwan ini, memang dari kota ke kampungnya tuh agak 1 jam lah, 1,5 jam gitu. Emang Luas juga agak ya? jauh ya. Baru tahu Cuman sih gua Sumedang luas ini. iya memang itu. Nah, cuman kita persingkat aja lah ya. Jadi singkat cerita ya sudah sampailah gitu di suatu kampung lah ya. Jadi masuk ke Gapura itu yang melanjutkan perjalanan, dan itu tuh yang Irwan ceritakan tuh jalannya tuh memang kecil, jadi cuman masuk satu mobil dan satu motor. Nah, gitu. Dan kalau misalkan di lawan arah ada mobil itu ya emang agak sulit juga gitu. Cerita ketika ia melanjutkan karena ia kebingungan, ia nampak lihat ada pertigaan gitu kan. Ia kebingungan tuh untuk mengambil jalan mana. Dan Itu ketika posisinya ada pemukiman atau gimana? itu tidak ada, hanya perkebunan dan Perkebunan, ya? dan persawahan Lahan, gitu ya. gitu. Dan ia tuh sempat berhenti dulu tuh di tepi jalan. Ia berhenti, ia berdiskusi dengan topik untuk ya ini menanyakan kemana gitu, kepada siapa, karena memang tidak ada orang sama sekali di situ. Dan sontak ia dikagetkan dengan ketukan di kaca pintu mobilnya gitu. Irwan itu dikejutkan, ada tuk tuk. Jadi di pintu belakang apa di Enggak, di pintu depan, Pintu di pintu supir gitu? supir. Oh. Tuk tuk tuk. Kaget lah ya. Ia melihat ke luar kaca dan terdapat yang ia lihat itu bapak-bapak lah, sekitar umur 60 sampai 65. Ya lihat, dan karena tidak merasa hal aneh gitu kan, ia mencoba ya udahlah, bukalah kaca pintu mobil supir tersebut lah ya. Ia membuka kaca mobil, dan sontak bapak-bapak tersebut menanyakan kepada Irwan, badai kemana Jang? Kalau di bahasa Indonesia ini tuh mau kemana gitu. Badai kemana Jang? Terus kata Irwan, iya Pak, badai ke alamat ini jalan inilah gitu kan. Oh, pami kadinya mah do abah ge terang. Tata di pertigaan ieu ka kiri lah, bas terus lurus kayak aya pemukiman sana, terus ke kanan. Oh, jadi si abah itu bilang akhirnya apa ya, tahulah dia gitu kan alamatnya. Terus dia ngarahin lah ya gitu. Mengarahkan bahwa dari pertigaan ini ambil kiri, lurus terus, ketika menemukan pemukiman belok kanan. Emang disitulah kampungnya gitu. Emang nggak terlalu jauh kata bapak-bapak tersebut. Dan ketika itu ya berterima kasih lah ya si Irwan itu. Oh mohon Pak, tuh atur nuhun. Setelah berbincang-bincang pun. Atur nuhun Pak. Ya terima kasih Pak gitu kan. Dan ketika
sebelum ia menutupkan kembali kacanya gitu kan, ia mencoba menyalakan dulu mobilnya dan ia agak sedikit lupa gitu untuk menanyakan detail arahan yang tadi karena kata sedikit informasi gitu kan, kata keluarga jenazah cukup ketika menemukan pertigaan gitu, cukup menanyakan rumahnya, ya kita sebut rumahnya Pak Husen katanya. Dan ketika ia ingin menanyakan lagi gitu kan, karena memang ingin langsung tepat lah gitu ke rumahnya gitu. Ketika ia menengok ke kanan untuk menanyakan lagi, ia agak sedikit kaget tuh, karena bapak-bapak tersebut hilang, tidak ada, gak tahu kemana. Dan memang keadaannya tuh di situ tuh tidak ada pemukiman sama sekali gitu, hanya ada kebun gitu kan, kebun, dan itu tuh kebanyakan ya sawah lah gitu. Mungkin Irwan ini menyangka bapak-bapak itu adalah warga setempat yang yang mau pulang habis berkebun kali ya. Iya, dan karena ia penasaran gitu, ia turun lah dari mobil tersebut. Namun memang agak sedikit cekcok dengan Topik, karena Topik nggak tahu kenapa Topik itu memburu-buru lah kepada Irwan untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan karena Irwan ya bisa dibilang kalah dengan penasarannya gitu kan, ya cobalah turun gitu, ya melihat sekelilingnya, sekeliling mobil itu, dan memang tidak ada gitu. Dan jarak ketika ia sedang menyalakan dan untuk menengok, untuk menanyakan lagi gitu kan, itu tuh jarak waktunya itu agak cepat, nggak lama gitu, malahan semenit juga enggak. Seharusnya kan kalau memang pergi gitu kan kelihatan ya, soalnya kan nggak lama juga gitu. Meskipun emang di situ penerangan jalan agak kurang lah ya, cuman kan pasti ada lah gitu kan, siluet bayangan gitu kan. Next. Cuman tidak ada, ya udahlah, ia putuskan untuk masuk dan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Ya emang agak sedikit aneh ketika melihat Topik, cuman nggak ngegubris mungkin ya. Udahlah, ya udahlah, ya singkat cerita ya belok kiri kan menuju. Ia mengikuti arahan dari bapak-bapak tersebut. Ia mengikuti, dan ternyata yang dibilang oleh bapak-bapak itu agak dekat, ternyata nyatanya itu jauh, masih jauh itu tuh. Nah, masih jauh. Itu tuh ketika belok ke kiri itu memang jalanan itu cuma ada satu gitu kan, cuman berkelok-kelok, dan belum menemukan pertigaan lagi lah ya, belum menemukan jalan untuk belok ke kanan gitu, karena itu memang belum titik lagi. Belum menemukan titik lagi. Ketika ya melanjutkan perjalanan berkelok-kelok, sontak ya agak kaget tuh ketika melihat ada seseorang laki-laki sekitar umur 60-an lah ya, berjalan di tengah jalan. Jadi menghalangi mobil Irwan gitu, mobil ambulan itu gitu. Karena menghalangi, ya coba turun
turun untuk memberitahu bahwa ya mungkin karena umur segitu kan mungkin agak terganggu pendengarannya mungkin ya. Dan orangnya itu sama apa beda itu? Nah gini, untuk ciri-cirinya yang Irwan lihat itu sama dengan halnya pada saat ia menanyakan dan berkomunikasi lah ya dengan Sebelumnya. bapak-bapak sebelumnya yang menanyakan alamat itu tuh. Ya. Ya lihat dari belakang gitu kan untuk lihat ciri-cirinya, karena ia tidak sedikit menggubris lah ya udahlah ya samperin, dan ketika ia tepuk pundaknya kontak ya kaget karena bapak-bapak itu menengok ke arah Irwan, dan karena tersorot oleh lampu mobil itu sangat jelas Irwan melihat sosok bapak-bapak yang tadi gitu. Tapi beda, kalau yang tadi itu memang kayak manusia biasa lah ya, kayak ya selayaknya manusia lah. Cuman kalau ini ia tuh membeku karena ia shock gitu, karena melihat berpas-pasan gitu mukanya itu hancur. Itu bapak-bapak yang sama, cuman keadaannya mungkin yang beda gitu. Iya, jadi keadaannya ya kalau yang pertama kayak manusia biasa lah ya, selayaknya kita gitu. Tapi kalau yang kedua itu hancur itu mukanya. Atas ya kaget gitu kan, shock banget gitu kan. Ya masuk ke, ya lari lah masuk ke dalam ambulan. Dan dia lihat si Topik itu sudah, ya bisa dibilang nggak kayak gitulah, menutupi mukanya gitu. Ya udahlah, ya pergi, ya melanjutkan gitu kan, karena ia kaget juga, jadi ya banting setir lah ya ke arah kanan, karena emang ada agak Berarti langsung sedikit melanjutkan perjalanan. ada sedikit apa ya, jalan lah untuk ya masuk mobil gitu. Dan itu pun ban mobil sebelah kanan tuh masuk ke ya kayak trotoar gitu, yang jalan-jalan untuk pejalan kaki. Dan itu tuh pas ngelewatin itu si bapak-bapaknya masih ada ya, Masih ada, belum hilang gitu. belum hilang. Jadi ia mengambil agak sedikit ke kanan, sedikit ya mengambil jalur pejalan kaki lah, yang sedikit ya yang hancur gitu kan jalurnya gitu. Gila. Dan dia tancap gas, dan akhirnya ketemulah dengan belokan yang dimaksud tersebut. Jadi ke kanan, dia ambil ke kanan. Tidak lama ia melihat ada bendera kuning. Oh itu terdapat rumah dukanya gitu kan. Ya sampai dia cerita, ia ikut menurunkan jenazah tersebut, namun Topik tidak ikut. Entah kenapa, mungkin karena Syok gitu ya. shock, tapi Irwan tuh memang menyangkanya ya Topik juga sama gitu, melihat shock itu melihat ke bapak-bapak yang tadi gitu, Yang sebelumnya. yang mukanya rusak gitu. Dan ketika itu ya menurunkan lah ya Irwan itu bersama pemuda-pemuda di situ lah ya, yang ya mungkin keluarganya lah, bisa dibilang masih keluarganya. Dia menurunkan, dia masukkan ke rumah duka. Ketika ia menurunkan pelan-pelan kerandanya, sontak ia kaget tuh. Oh iya, ketika ia menurunkan jenazahnya juga lah ya, menurunkan jenazahnya. Dan anehnya tuh jenazahnya tuh ya bagian ya biasa gitu, nggak ada hal apa-apa, cuman emang agak ada bercak-bercak merah lah ya, Darah gitu. mungkin. Dan yang ia kaget ketika ia melihat
sebuah foto gitu, figura gitu yang ia lihat agak sedikit gede tuh gitu tuh. Yang lihat kayak pernah ketemu dengan foto tersebut dan ia ingat-ingat kembali, oh ini bapak-bapak yang menunjukkan jalan tadi. Cuman ya karena ya udahlah, dia diam lah ya, emang agak diam juga, shock. Jadi udah mulai ngeh ya di situ. Udah mulai ngeh bahwa jenazah itu ya yang tadi gitu, bapak-bapak itu ya ini jenazahnya gitu. Dia kaget. Dan ada bapak-bapak yang sebelumnya ia bertemu di rumah sakit, ya keluarga jenazah itu Yang duluan sebenarnya. dia bertemu dan mengajak ngobrol Irwan karena mungkin Irwan terlihat pucat ya. Jadi bapak-bapak itu mengajak ngobrol Irwan dan ya memberi secangkir kopi gitu. Dan Irwan tidak lupa untuk mengajak ke Taufik gitu. Singkat cerita Taufik ikut mengopi juga, ngobrol dan ternyata disitulah ia tahu gitu bahwa jenazah tersebut meninggal penyebabnya ya kecelakaan untuk menghindari ada seseorang ya anak kecil lah ya yang menyeberang karena ia mengendarai sepeda motor. Ya kaget membenting setirnya gitu ke kanan karena sambil mengerem juga ia terpental dengan motor itu. Ia terseret dan meninggal dunia. Sebentar ia kaget tuh. Ya kaget dan merasa sedih juga ya, merasa ikut berduka juga karena menurut keluarga beliau itu memang sangat baik, pribadinya itu memang baik ya, beliau itu pribadinya sangat baik, Punya riwayat yang baik. dan ketika itu Taufik mengungkapkan lah, baru mulai cerita pada awal yang waktu di Cadas Pangeran itu. Taufik kan datang kan agak lama tuh, dan Taufik itu ketika datang memburu-buru, panik dan mukanya pucat. Kenapa? Waktu ia buang air kecil, ya sedang buang air kecil gitu kan, ya sedang menikmati mungkin ya, karena emang udah nggak ketahan lagi. Ia kan agak merem tuh ketika buang air kecil, dan ketika ia membukakan matanya, ia kan melihat ke bawah gitu. Terdapat kaki yang begitu besar dan berbulu gitu. Ia kaget dan shock gitu ketika ia melihat ke atas karena terdapat ya sesosok makhluk yang tinggi besar berbulu. Ia bisa lihat Irwan waktu di belakang itu. Yang ya biasa dibilang gitu genderuwo lah. Ya kaget, sedikit membeku tuh, dan genderuwo itu bilang, oh wanian siang motoran imah aing, yang kalau bahasa Indonesia itu berani-beraninya kamu mengotori rumah aku gitu, rumah saya. Ya kaget gitu Pak. Ia membeku tuh, ia tidak bisa gerak sama sekali, seolah-olah ia dipegangi oleh ya beberapa ribu orang lah ya gitu. Pastilah. Ya tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Ya kayak lu tahu rep-repan nggak?
Nah kayak gitu tuh, Erep-erep. erep-erepan. Kalau ya Sundanya erep-erep, erep-erepan. Jadi emang nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong juga. Jadi yang dia bisa itu lihat dan mendengar. Dan dia tuh kayak gitu. Ketika ia bisa bergerak, dia langsung lari gitu. Oh, dan mungkin si Topik ini nggak langsung bercerita mungkin karena takut juga ya. Karena Jadi, syok. dia memilih untuk diam gitu ya. Karena syok juga. Jadi ketika ia lari itu si sosok itu mengejar. Karena kenapa ia memburu-buru Oh, Irwan itu karena sosoknya mengejar. ajar. Dan pada saat di pertigaan, pada saat Irwan mengobrol berkomunikasi dengan bapak-bapak yang umur 60 sampai 65 yang ternyata itu adalah sosok dari jenazah yang ia bawa. Oh. Topik itu melihat Irwan itu mengobrol dengan sosok yang mukanya hancur. Acir, gua merinding juga sih. Mukanya hancur, dan ngobrolnya itu, dan kan kalau Irwan itu ngobrolnya ya biasa gitu kan. Yang Irwan lihat tuh emang kayak manusia biasa, cuman di sisi mata Topik, Irwan itu mengobrol dengan sosok bapak-bapak yang mukanya hancur. Makanya di situ dia kaget. Udah ngeh duluan gitu. Udah nggak duluan. Dan makanya pada saat bapak-bapak yang menghalangi jalan mobil kita itu, mobil Irwan itu, kenapa si Topik menahan-nahan Irwan agar udah lanjut aja, nggak usah berhenti, ya itu karena Topik memang udah tahu duluan. Cuman diem aja gitu. Iya, cuma Nggak berani dia bilang nggak berani apa-apa. bilang apa-apa. Syok. Dan ini sih yang bikin merinding tuh akhirnya pada ceritanya si Irwan itu berarti dikasih tahu alamat, diarahin, dan ketemu sama si bapak-bapak yang umur 65 60-an itu. Berarti itu jenazahnya ya. Iya, yang ia bawa. Gila sih, itu sih yang bikin merinding. Iya, gua juga ini yang membacanya juga ya. Anjir ini. Pengalamannya memang wah, kalau mungkin ya ini bukan pekerjaan yang biasa ya untuk Iya. menjadi supir ambulan ini, karena mungkin kalau menurut saya itu menjadi supir ambulan itu pekerjaan yang mulia tuh. Iya, memang. Orang-orang yang terpilih dari Tuhan mungkin ya, soalnya kan nggak semua orang bisa loh. Iya, Nggak karena mentalan lah gitu. iya, karena memang membutuhkan mental yang kuat. Iya. Walaupun memang sebelumnya Irwan pernah mengantarkan jenazah gitu ya, walaupun ya ada hal mistis, tapi kan untuk melakukan dan terulang lagi hal-hal mistisnya itu kan pasti butuh mental yang Iya. yang kuat gitu kan. Dan sedikit informasi juga ya, Nal. Ya sedikit informasi juga ya, Nal. Yang saya ketahui dari teman bapak saya gitu, bokap saya. Jadi ya itu profesinya sama supir ambulan. Dan setiap dia mengantarkan jenazah kecelakaan, ya bisa dibilang yang meninggalnya itu tidak wajar gitu. Ya sedikit, ya selalu ada gangguan-gangguan. Masih penasaran mungkin. Ya mungkin. Dan ini juga menurut saya nih pasti meninggalkan pesannya itu si jenazah tuh mungkin ingin berterima kasih karena dia udah mengantarkan. Ya bisa jadi. Mengantarkan dirinya gitu kan. Karena memang pada saat ketemu juga ya positif kan, Iya. untuk memberitahu alamat Jalan gitu kan. Tidak disesatkan juga gitu. Itu jadi ya yang gua ketahui itu
teman bokap gue tuh sering mendapati gangguan-gangguan mistis gitu pada saat mengendarai mobil tersebut. Yang katanya nanti ada sepenggal kisah mistis juga yang ia bakal ceritain gitu Sama itu kan dari sopir ambulan. ke podcast kita lah itu. Cuman untuk mengundang beliau ke studio kita ya mungkin butuh waktu yang tepat lah ya. Ya mungkin itulah ya sepenggal kisah cerita mistis Jujur yang sih. Irwan alami gitu. Jujur banget merinding sih gua, ini baru pertama kali dengarnya kan, langsung kayak wah ini apa ya, cerita yang belum pernah gua dengar nih sebelumnya gitu kan. Walaupun memang udah tahu gitu ya kalau supir ambulan tuh emang riskan untuk ya bersinggungan gitu ya, untuk bersinggungan, cuman ini saya juga ikut ngebayangin ya. waktu perjalanannya gitu kan gimana. Wah pasti sih itu gila merinding. Apalagi kalau yang supirnya tuh mengantarkannya sendiri tanpa ada teman. Wah itu gua salut sekali gitu kan. Salut. Karena memang butuh mental yang kuat juga. Ya makanya itu bukan pekerjaan yang biasa menurut saya, pekerjaan yang paling mulia tuh. Iya benar. Mulia sekali. Jangankan mengendarai ambulan gitu ya nah. Gua aja yang mengendarai mobil pribadi gitu kan. Kalau gua sendiri pada malam hari ya emang agak merinding juga gitu. Apalagi membawa jenazah. Apalagi ini membawa jenazah dan Tanggung jawabnya kan besar. nah itu Harus menjaga, terus perjalanan harus lancar. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, terima kasih buat Bang Irwan nih udah mengirim ceritanya ya di terima podcast kasih, Bang. kami. Barangkali ada cerita-cerita yang lainnya boleh banget, dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber atau berbagi ceritanya yang ingin disuarakan oleh kami lah ya. Ya. Boleh banget di Gmail ya, yang Iya. nanti kita tulis di deskripsi ya. Ya betul. Dan itulah sepenggal cerita dari Irwan Kurniawan. Dan terima kasih juga, nggak lupa buat kalian semua yang udah dengerin podcast kami, ikutin terus, support terus Channel kami lah ya. nah, gitu. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen juga ya, dan share juga kepada keluarga kalian, teman, Dan- pacar mungkin. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Bang Andri, melihat kejadian yang ditulis Tadi, oleh Irwan Irwan. ini. Ya sedikit pesan ya untuk para supir-supir ambulans di luaran sana gitu, tetap semangat dan berterima kasih juga gitu. Tidak lupa untuk berterima kasih juga karena tanpa beliau-beliau ini ya siapa lagi gitu. Ya, gitu. Itu kan ya Ya, pesannya baik-baik. lebih ke banyak terima kasih lah ya. Jangan lupa tetap berdoa aja lah ya buat pemirsa di rumah, Ya. dan tetap ingat selalu kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Oke. Dan terima kasih juga nih, wah Andri keren juga nih bisa membawa ceritanya, kan jarang tuh yang bisa membuat cerita dengan bisa orang ikut merasakan tuh. Iya itu tuh. Karena gue itu ketika bacanya itu emang Terbayang lah ya, seolah kerasuk. ya mungkin itu aja ya Nal ya. Itulah Sepenggal cerita mistis. Kami para host Kumis Podcast undur diri. jangan lupa ikutin terus ya. Ya. Tunggu di episode berikutnya.